Pak Ganjar, pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Pak Ganjarnya menjawab, ya yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Ganjar menyebut partai-partai, bukan satu partai ya. Partai-partai di kalimat pertama itu berbeda dengan partai di kalimat kedua. Kalau misalnya Ganjar Pranowo memilih tetap jalan, tetap maju, dia harus melepas jaketnya. Itu sebagai konsekuensi dan ya sopan santun berpolitik begitulah. Kalau Ganjar dicalonkan oleh PDIP, otomatis karir politik Puan akan tertutup. Dan ini persoalan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia. Bersama saya Harun Hussein. Kali ini kita akan membahas isu of the week ya, yaitu mencuatnya statement dari Ganjar Pranowo yang menyatakan siap menjadi calon presiden. Pernyataan Ganjar Pranowo ini disampaikan di dalam wawancara di salah satu stasiun televisi. Kita akan membahas di sini apa saja konsekuensi dari pernyataan Ganjar Pranowo itu. Yang jelas, munculnya, terucapkannya kesiapan Ganjar Pranowo itu sebagai calon presiden seolah-olah menjadi sebuah deklarasi dari seorang Ganjar Pranowo yang selama ini tidak jelas juga nasibnya, apakah akan maju sebagai calon presiden atau tidak. Walaupun dia elektabilitasnya tinggi, tapi kita tahu posisinya di partainya PDI Perjuangan itu bukan posisi yang mudah ya. Saya akan kutipkan di sini pertanyaan dari presenternya waktu itu. Presenternya bilang begini, Pak Ganjar, pertanyaan terakhir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Pak Ganjarnya menjawab, ya yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Hehe, gitu. Kemudian presenternya rupanya terus mengejar. Tapi Pak Ganjar siap. Kemudian Pak Ganjarnya menjawab, ya untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Kemudian presenternya berdiri dan langsung bersalaman dengan Pak Ganjar. Pernyataan ini menarik. Kalau kita lihat ya, word by word ya. Jadi jawaban Ganjar yang pertama itu, ya yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Jadi di situ Ganjar menyebut partai-partai, bukan satu partai ya. Ini menarik. Apakah ini cuma sebuah kebetulan saja atau memang ada sebuah pesan di situ ya? Ya yang mendeklarasikan saya, ya yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Kemudian kalimat keduanya, saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya atau saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Apakah kalimat pertama itu ditujukan kepada partai-partai yang sekarang ada dalam KIB? Karena konon sejak lama Koalisi Indonesia Bersatu itu, PAN, Golkar, dan P3 itu sudah dipersiapkan sebagai sekoci penyelamat untuk seorang Ganjar. Kemudian kalimat kedua, saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Apakah ini sebuah pertanyaan atau kesangsian seorang Ganjar kepada PDIP? Artinya partai-partai di kalimat pertama itu berbeda dengan partai di kalimat kedua. Apakah begitu pemaknaannya atau tidak? Apapun itu, kemudian pernyataan itu dikunci dengan sebuah kalimat yang cukup heroik. Untuk bangsa dan negara ini, apa sih yang kita tidak siap? Nah, saya jadi teringat ucapannya seorang negarawan Filipina, Manuel L. Quezon,
yang menyatakan my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Artinya, begitu mendengar ucapan Pak Ganjar itu, saya teringat langsung dengan kutipan itu. Apakah itu berarti Ganjar Pranowo itu ingin keluar dari sempitnya politik kepartaian kepada sesuatu yang lebih besar? My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Itu ucapannya Manuel Luis Quezon. Beliau ini bekas presiden Filipina dan dia juga berasal dari Partai Nasionalista Filipina, Partai Nasionalis. Sekarang kita timbang-timbang sedikit ya konsekuensi pernyataan Ganjar Pranowo ini. Kalau misalnya Ganjar Pranowo itu menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai presiden, kalau dia maju dari PDIP, itu konsekuensinya akan cukup complicated. Karena kalau Ganjar Pranowo maju, pada saat bersamaan pasti Puan Maharani tidak akan maju. Itu konsekuensi dari kalau misalnya PDIP mencalonkan Ganjar. Mengapa demikian? Karena ini soal chemistry dalam pencalonan presiden kita itu ada chemistry, misalnya Islam nasionalis, kemudian Jawa luar Jawa, kemudian sipil militer, atau politisi dan birokrat teknokrat. Nah, itu kombinasi-kombinasi dalam chemistry politik kita ya. Tapi ini bukan cuma soal chemistry biasa. Ini adalah persoalan ceruk suara. Misalnya kita tahu Pak Jokowi dalam dua Pilpres 2014 dan 2019 itu juga memakai kombinasi itu. Misalnya waktu 2014 Jokowi itu yang nasionalis berpasangan dengan seorang Yusuf Kalla yang walaupun dia juga dari Partai Golkar yang nasionalis tapi sangat kuat representasi Islamnya. Dan Pak Yusuf Kalla ini juga tokoh luar Jawa ya, terutama Indonesia Timur. Sangat kuat di sana Pak JK itu. Kemudian di periode kedua Pak Jokowi itu berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi ini persoalan chemistry. Apalagi misalnya kita tahu juga dalam dua kali Pilpres itu sebenarnya suaranya juga tidak jauh-jauh amat ya. Suara Pak Jokowi dengan Prabowo itu di Pilpres 2014 itu bahkan jaraknya sangat dekat. Istilahnya itu too close to call. Jadi sampai sulit ditentukan siapa sebenarnya pemenangnya. Bahkan dulu lembaga-lembaga survei pollster itu quick count-nya juga berbeda waktu 2014. Nah, itu bukan survei pra-pemilu ya, yang ditanya itu opini. Ini quick count, sampelnya itu fakta. Jadi quick count saja bisa sampai berbeda-beda. Sampai kemudian waktu itu kita ingat Pak Prabowo sujud syukur ya. Itu sebenarnya itu adegan-adegan yang di kemudian tahun 2019, nah itu baru agak menjauh tuh suaranya Pak Jokowi dengan Prabowo. Pak Jokowi 55%, Pak Prabowo 45%. Artinya kalau misalnya kombinasi chemistry itu tidak diperhatikan, ya bahaya buat pemenangan pemilu. Dan disinilah beratnya persoalan ini, karena kalau Ganjar dicalonkan oleh PDIP, otomatis karir politik Puan akan tertutup.
Dan ini persoalan besar. Karena ya tidak mungkin juga misalnya PDIP mencalonkan Ganjar Puan atau Puan Ganjar gitu ya, pasangan Puan Ganjar atau pasangan Ganjar Puan. Karena dia sama-sama nasionalis. Jadi ceruknya di situ-situ saja, tidak ada perluasan ceruk suara. Dan akhirnya ini akan menjadi dilema buat Ibu Megawati. Ya mungkin kalau kita lihat Ibu Megawati ini kan sebenarnya mungkin inilah, jangan-jangan ini saat ini adalah periode terakhir Ibu Megawati menjadi ketua umum PDIP. Kita nggak tahu juga, tapi sudah lama sekali Ibu Megawati ini menjadi ketua umum dan tidak tergantikan, dan bahkan sudah menjadi partai itu sendiri ya. Sudah sedemikian, pada saatnya akan berakhir kepemimpinan Ibu Megawati di PDIP itu. Dan anaknya Ibu Mega, Puan Maharani itu kan sebenarnya sekarang sudah puncaknya ya, karena Puan Maharani itu sudah pernah jadi menteri, bahkan menteri koordinator ya, bahkan menteri koordinator pemberdayaan manusia kalau nggak salah waktu itu. Kemudian sekarang sudah menjadi ketua DPR. Artinya setelah menjadi menteri, apalagi seorang Menko, karir politik berikutnya itu ya mestinya sudah ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya bisa capres atau cawapres. Dan kalau misalnya partainya adalah PDIP itu adalah pemenang pemilu, walaupun cuma mendapatkan 1/5, tidak sampai 1/5 dari total suara ya. Artinya 80% itu masih diraih partai lain. Tapi dia tetap number one dalam pemilu kemarin. Dan ini seperti kalau melihat kondisi Bu Mega itu kan sekarang, jadi ini seperti the last chance ya. Last chance atau kesempatan terakhir buat Bu Mega untuk mengorbitkan Puan. Kalau dalam posisi Ibu Mega sebagai ketua umum tidak bisa menjadikan Puan Maharani sebagai calon presiden, apalagi kalau beliau, Ibu Megawati, sudah tidak menjadi ketua umum, itu lebih bukan mustahil, muskil ya, lebih rumit. Kalau masih ada Ibu Mega, hal itu bisa terjadi. Jadi in the last chance, it's now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Tapi dilemanya juga, elektabilitas Puan Maharani ini kan di bawah, walaupun sekarang perlahan-lahan mulai naik ya. Karena setelah dia ke sawah, ketemu pedagang, ketemu bermacam-macam orang, sudah mulai soft campaign di bawah, ya ada dampaknya juga buat elektabilitasnya. Kita lihat hasil-hasil surveinya sudah mulai naik. Kalau begitu, apakah pernyataan Ganjar Pranowo itu ya yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu? Apakah partai-partai itu yang dimaksud adalah KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3, dan mungkin juga PSI ya, karena PSI ini sudah membuat deklarasi juga buat Ganjar. Walaupun menanggapi deklarasi PSI ini, Ganjar Pranowo bilang PSI Partai Sopo Iku. Di akhirnya singkatan PSI menjadi Partai Sopo Iku. Persoalannya adalah kalau misalnya Ganjar Pranowo kemudian memilih tetap jalan, tetap maju demi bangsa dan negara seperti yang dia katakan itu berarti tidak mungkin dia berasal dari PDIP, dan dia tidak mungkin juga tetap menjadi kader atau anggota partai. Dia harus melepas jaketnya. Itu sebagai konsekuensi, dan ya sopan santun berpolitik begitulah. Dan KIB ini kan sebenarnya koalisi yang diorkestrasi dari istana ya. Artinya dia ini sebenarnya mudah sekali dibaca sebagai sebuah friksi ya. Friksi di internal the ruling party. Ini kan koalisi dalam koalisi. Koalisi pemerintahan sekarang kan masih ada koalisi Indonesia Maju ya. Kemudian ada koalisi Indonesia Bersatu. Ini kan koalisi dalam koalisi yang aneh juga, lancar-lancar saja. Bahkan yang memimpin koalisi itu adalah
para menteri, bahkan Menko ya Erlangga Hartarto kan menteri koordinator, kemudian ketua umum PAN yang semula berada di luar akhirnya malah ditarik ke dalam menjadi menteri perdagangan. Dan cuma salah satu pimpinan partai yang satunya lagi P3, Suharto Monoarfa, malah didongkel ya, walau alam apa alasannya. Tapi kalau misalnya skenarionya adalah Ganjar Pranowo kemudian memilih maju dari partai lain, dari KIB misalnya, ini sebenarnya bagus juga ya, karena kemudian akan muncul 4 poros koalisi. Koalisi pertama itu koalisi KIB ya, KIB, mungkin Ganjar berpasangan, survei-survei terakhir Ganjar Pranowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar. Pasangan ini didukung oleh KIB yang suaranya 23,67%, kemudian kursinya 25,74%, sudah cukup jauh melampaui syarat presidensial threshold 20% kursi atau 25% suara sah secara nasional. Tidak memenuhi syarat dari sisi suara, tapi memenuhi syarat dari sisi kursi, surplus 5% ya, karena cuma 20% syarat kursi. Ini juga mungkin masih ditambah dengan PSI ya. Kalau PSI masuk, dia itu punya 1,89% suara. Artinya kalau misalnya PSI masuk ke dalam KIB, dua-duanya akhirnya memenuhi syarat, karena suaranya akhirnya menjadi 25,56%, sedangkan kursinya 25,74%. Jadi dua-duanya memenuhi syarat, baik suara maupun kursi. Kemudian poros kedua itu adalah poros Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat yang mencalonkan Anies Baswedan. Dia punya dua-duanya memenuhi syarat ya, baik kursi maupun suaranya. Suaranya 25,03%, persis ya. Kemudian kursinya 28,35%, artinya sudah surplus 8,35%. Artinya sudah sangat memenuhi syarat, sudah siap. Apakah nanti pasangannya Anies Baswedan AHY atau Anies Baswedan dan nama yang lainnya? Kita tunggu bagaimana Anies Baswedan mencari wakilnya. Dan kalau melihat selama ini kan tampaknya gelagatnya Perindo juga cukup dekat dengan Anies Baswedan. Kita lihat misalnya dari Ketua Umum Perindo Haritanu yang sangat akrab dengan Anies Baswedan, dan suaranya di antara partai-partai baru atau partai non-parlemen yang tidak lolos masuk parlemen dalam pemilu 2019 kemarin, Perindo itu yang paling tinggi suaranya, 2,67%. Jadi kalau Perindo masuk, suaranya poros ini akan punya 27,70% suara, sudah surplus 2,70% untuk suara, sudah sangat memenuhi syarat. Sedangkan kursinya tetap 28,35%. Poros kedua ini kan sudah mendeklarasikan Anies Baswedan pada tanggal 3 Oktober kemarin ya, 2 minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian poros ketiga ini juga sudah declare, yaitu pasangan Prabowo Muhaimin Iskandar. Pasangan ini juga sudah memenuhi syarat. Suara Gerindra dan PKB itu 22,27%, ini belum memenuhi syarat dari sisi suara, tapi kursinya sudah memenuhi syarat karena jumlahnya 23,65%. Artinya pasangan ini juga sudah bisa maju, sudah bisa mendaftarkan calonnya ke KPU. Dan pasangan ini pun kan sebelumnya sudah declare ya. Artinya memang ini kemarin ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan kemudian diprotes ya, karena mereka masih berada di dalam koalisi. Tapi Partai Nasdem menjawab
Sebelumnya kan sudah ada calon presiden yang mendeklarasikan diri, kenapa tidak menjadi masalah? Yang dia maksud itu adalah Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar yang sudah declare terbuka malah di sebuah acara. Kemudian KIB juga kan sudah adalah sebuah koalisi, dan koalisi pemerintahan sekarang masih ada, koalisi dalam koalisi. Nah, apa bedanya dengan misalnya Nasdem mencalonkan seorang Anies Baswedan? Kita lihat secara formal ya seperti itu, mestinya sama saja. Dan kemudian poros terakhir adalah PDI Perjuangan yang kemungkinan mencalonkan Puan Maharani berpasangan entah dengan siapa. Dan dari sisi suara belum memenuhi syarat, kurang sedikit saja 19,33%. Tapi kalau dari sisi jumlah kursi sudah memenuhi syarat, sudah surplus 2,26%. Kursi PDIP di DPR itu 128 dari 575 kursi DPR atau 22,26%. Presidensial threshold ini berat, tapi alhamdulillah masih bisa menciptakan kemungkinan 4 poros, atau mungkin dia akan mengerucut mungkin jadi 3 poros ya. Kalau kita lihat Prabowo kan pasti akan maju, kemungkinan besar akan maju. Anies Baswedan sudah kemungkinan besar juga akan maju. Nah, tinggal Ganjar dan Puan ini, apakah dia akan membentuk poros sendiri-sendiri atau dia akan menyatu. Tapi kalau menyatu, salah satunya tidak akan maju, baik menjadi capres maupun cawapres. Apakah Puan atau Ganjar Pranowo, salah satunya harus logo untuk mundur, karena tidak mungkin pasangannya nasionalis. Kalau misalnya pakem ini dilanggar ya sah-sah saja, siapapun bisa mengambil jalan itu, tapi ya ada konsekuensinya berupa ceruk suara itu. Pertarungan perebutan tiket Pilpres ini tampaknya juga masih akan panjang antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani. Kemudian masalah yang sama akan terjadi di koalisi Nasdem, Demokrat, PKS tentang menentukan siapa cawapresnya. Kemudian yang ketiga, Prabowo dan Muhaimin Iskandar apakah tetap akan seperti itu atau wakilnya nanti akan berganti, walau alam, karena di luar sana juga kan banyak cawapres yang elektabilitasnya juga cukup tinggi ya. Misalnya Ridwan Kamil, ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, kemudian Khofifah Indar Parawansa, Erlangga Hartarto, ya Muhaimin Iskandar juga. Dan para calon wakil presiden ini ada yang ketua umum partai, sangat menentukan posisinya, seperti Erlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar. Misalnya Prabowo tidak mungkin bisa menjadi calon presiden kalau misalnya tidak ada partai yang berkoalisi dengan dia, karena suaranya dia nggak cukup ya, suara dan kursinya nggak cukup. Kemudian Erlangga Hartarto juga tidak mungkin ditinggalkan sendirian, tidak akan mungkin mau ditinggalkan begitu saja karena dia punya partai Golkar. Dan kemudian calon-calon lainnya adalah punya kekuatan finansial dan jaringan. Misalnya Sandiaga Uno jelas punya kekuatan finansial, Erick Thohir juga punya kekuatan finansial yang sangat dibutuhkan dalam pemenangan pemilu presiden. Sedangkan cawapres lainnya itu adalah Khofifah Indar Parawansa yang punya jaringan kuat terutama di Jawa Timur. Sedangkan satu lainnya adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah figur yang sangat populer di Jawa Barat. Baik, demikian obrolan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya di channel Pemilih Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.